Karena barangkali itu yang kita tahu, sering kita dengar, sering kita rasakan. Ramadan itu mengkerdilkan kita. Karena kita anggapnya kayak gitu ya. Karena apa namanya? Saya kan sahur, saya puasa, habis sahur ya saya tidur. Karena saya puasa ya saya banyak istirahatnya. Saya tidak bisa memaksimalkan amal. Kenyataannya rekan-rekan semuanya, semua yang kita pikirkan itu nggak sesuai dengan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarin. Sebelumnya saya mau nanya ke teman-teman semuanya, ada yang ingat sekarang kita puasa di tanggal berapa? Berapa Ramadan maksudnya? Mumpung ada teman-teman yang, karena saya yakin gak ada yang makan siang ya, kecuali yang haid barangkali gitu kan. Saya pengen tahu, bisa dijawab di setting. Atau mungkin teman-teman yang mau melihat ini di media lain, saya mau nanya, sekarang ini kita puasa di tanggal keberapa Ramadan? Oke, dari Kak Yusfi Nurlaili yang mengatakan 17 Ramadan. Sepakat atau enggak teman-teman? Atau jangan-jangan ada yang beda nih? Padahal NU Muhammadiyah sama. Kenapa Anda berbeda? Nah, sepakat ya. Kita sepakat bahwa tanggal ini adalah tanggal 17 Ramadan. Dan kalau boleh saya tahu, teman-teman, ada yang ingat nggak apa yang tahu, siapa yang tahu peristiwa penting yang tepat terjadi pada 17 Ramadan? Ada dua sih yang masyhur. Ada dua yang masyhur. Ya bisa jawab dua-duanya saya kasih jempol. Ya, ada jempol aja. Wih, mantap. Dari Mbak Yusfi lagi. Nuzulul Quran dan kemenangan di Perang Badar. Luar biasa. Itu loh teman-teman, ini tanggal penting ini. Gak tahu kenapa. Mungkin takmir ini. Takmir masjidnya memutuskan, nih Mas Edgar tanggal 17 nih. Apakah emang udah direncanakan atau memang bertepatan dengan 17 Ramadan? Wallahu a'lam bishawab. Tanya aja Mas Faik nanti ya. Nah, kita akan tahu teman-teman semuanya, kita sekarang ada di tanggal penting. Nuzulul Quran masyhur terjadi pada diyakini 17 Ramadan. Adapun perang Badar itu fix memang, uh, para sejarawan itu banyak yang bilang memang terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Nah, Ramadannya Rasul, teman-teman semua, kita mulai dari Ramadan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan pertama beliau, kalau Ramadan pertama kita, itu kenangan pertama kita apa teman-teman? Puasa itu bukannya beduk ya. Kenangan Ramadan pertama kita, sahurnya jam 7, puasa beduk, ketika buka puasa dikasih 1.000 sama ayah, sama ibu, gitu ya. Apa namanya, dibelikan gorengan, dibelikan makanan kesukaan kita, ketika Idul Fitri dibelikan baju baru. Itulah kenangan Ramadan pertama kita. Ramadan yang penuh dengan kemudahan, karena kita masih latihan. Sementara teman-teman semuanya, Ramadan pertama bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya itu langsung dikasih satu peristiwa besar, Perang Badar. Perang Badar itu terjadi di Ramadan pertamanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditahu ada perintah puasa, ya. Ketika puasa, qadarullah terjadi Perang Badar di tanggal 17 Ramadan. Ini teman-teman seakan-akan Allah menggambarkan dan memberikan sinyal pada kita. Ramadan pertama bagi umat Islam itu penuh dengan perjuangan. Mengapa Ramadanmu kok penuh dengan mengkerdilkan perjuangan? Ramadan pertamanya Rasul itu erat kaitannya dengan kemenangan, dakwah, dan meningkatnya aktivitas ibadah. Mengapa Ramadan kita kok malah mencela-mencela, malah menjadi receh, karena kita mengkerdilkan Ramadan kita. Perang Badar menunjukkan kepada kita tentang tekad luar biasa umat Islam dalam memenangkan kebenaran di bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, Perang Badar itu, teman-teman semuanya, perang yang sama sekali tidak direncanakan sebelumnya. Ada yang ingat Perang Badar terjadi karena apa awalnya? Perang Badar itu, kalau kita mengira, wah, Rasulullah ini apa namanya dan kaum muslimin memang niat berperang dari awal. Salah kita. Nggak kayak gitu. Perang Badar itu
ternyata adalah perang yang sama sekali tidak direncanakan sebelumnya, karena Rasulullah dan para sahabat itu niat pertamanya ketika berangkat adalah untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan yang membawa harta umat Islam. Jadi tujuan awalnya bukan buat perang, tapi untuk mengambil hak yang dibegal oleh orang-orang kafir Quraisy. Untuk mengambil harta kaum muslimin yang diambil paksa oleh musyrikin Quraisy yang ada di kafilah dagang. Maka teman-teman semuanya, Rasul dan beberapa ratus sahabatnya, 300 belasan sahabatnya, itu persiapannya tidak untuk persiapan perang. Jumlah kudanya ada yang tahu berapa? Jumlah kuda kaum muslimin cuma dua. Dua kuda. Jumlah unta 70. Gantian. Gantian. Jadi 300 belasan ini gantian, rotasi, naik untanya. Karena jumlah orangnya ada 300, jumlah untanya 70. Satu unta buat 3 orangan. Gantian jam 6 sampai jam 10 naik ini, habis itu gantian sahabat ini sampai beberapa jam kemudian ganti lagi. Terus Hijriah dengan tujuan untuk bertemu kafilah dagang Abu Sufyan. Namun teman-teman semuanya, Abu Sufyan itu tahu kalau dia lagi diincar. Abu Sufyan tahu karena dia sedang diincar, dia tahu dia sedang dimata-matai, sehingga dia mengirim ekspedisi, bukan bukan apa namanya ekspedisi yang ada hari ini gitu ya. Dia mengirim satu tukang pemberi kabar ke kota Mekah, ya, yang harus yakin esok sampai, menuju ke Mekah untuk mengabarkan kepada orang Mekah bahwa aku sedang dimata-matai, Abu Sufyan sedang dirongrong, dan Abu Sufyan sedang dikejar oleh pasukan Muhammad. Maka tukang pemberi kabar ini memberikan kabar ke seluruh Mekah, tolonglah kami, tolonglah Abu Sufyan. Kota Mekah saat itu, teman-teman semuanya, menjadi panas, gemuruh, ramai. Karena apa? Orang-orang marah. Kafilah Abu Sufyan, yang mana Abu Sufyan merupakan pemimpin besar kota Mekah, itu akan dicegat oleh Rasulullah dan sahabatnya. Apa kemudian yang terjadi? Salah satu petinggi musyrikin kota Mekah, Abu Jahal, memprovokasi orang-orang Mekah untuk berangkat dengan pasukan besar untuk melawan kaum muslimin. Jadi ya teman-teman, ingat tadi awalnya niatnya buat mencegat pasukan kafilah dagang, tapi ujung-ujungnya pasukan yang tidak disetting untuk berperang ini malah bertemu dengan pasukan profesional, lengkap dengan jumlah yang banyak. Nih, teman-teman semuanya. Jumlah kaum muslimin cuma 300 belasan. Ada yang bilang 313, ada yang bilang 314. Dengan 2 kuda, 70 unta. Sementara orang Quraisy, teman-teman semuanya, 1.300 tentara. Di antaranya ada 100 penunggang kuda, 600 perisai yang kuat, jadi tameng, disiapkan, dan jumlah unta yang sulit diketahui. Karena saking banyaknya. Saya nanya dong ke teman-teman, seimbang nggak seperti ini? Hitung-hitungan orang pajak aja tahulah kita, nggak seimbang sama sekali di angka. Nominal ini sama sekali tidak logik, teman-teman semua. Kalau pakai logika kita, yang menang siapa? Jangankan berpikir seperti itu, belum ketemu aja udah tahu nih yang menang siapa nih. Abu Jahal, pakai logika. Namun teman-teman semuanya ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang yang sekadar berdoa tanpa berikhtiar. Nabi Muhammad adalah manusia hebat yang menggabungkan antara ikhtiar maksimal dan tawakal yang total. Saya ulangi, Nabi Muhammad menjadi contoh terbaik bagi kita karena beliau mampu mengharmonikan antara ikhtiar
maksimal, dan tawakal yang total. Kerja, iya, tapi dengan doa, doa, dan doa juga. Tidak kerja tanpa doa atau doa tanpa kerja, melainkan seimbang, dua-duanya dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa, Allahumma Allahumma innaka intuhlik hadhil isabah min ahli Islam lan tu'bad abada. Beliau berdoa dengan sangat khusyuk, ya Allah, jikalau engkau binasakan dan engkau kalahkan pasukan kami, pasukan kaum muslimin, maka engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Secara ikhtiar manusiawi, manajemen, beliau juga berusaha memilih tempat yang strategis dengan sumur, memilih pos yang membelakangi matahari. Jadi ketika bertemu musuh, musuh yang kesilauan, karena kaum muslimin tidak menghadap matahari, musuh menghadap matahari. Rasul memerintahkan sahabatnya buat buka puasa, karena akan bertemu musuh, badan harus fit, harus bugar. Banyak pertolongan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, seperti hujan turun yang mengokohkan tanah. Malam sebelum Badar, ya tadi malam berarti, tadi malam ribuan tahun yang lalu, itu ada hujan deras yang turun rintik-rintik di camp kaum muslimin. Namun hujan ini membuat tanah menjadi tegang, menjadi kokoh. Sahabat menjadi ngantuk dan tertidur. Sementara hujan yang sama itu deras mengenai campnya kaum musyrikin, namun membuat tanah menjadi becek dan membuat kaum musyrikin menjadi kesusahan buat tidur, karena keadaannya malah gak enak. Sama-sama hujan, itu pertolongan Allah. Kemudian sahabat diberikan rasa kantuk yang luar biasa sehingga mereka istirahatnya cukup. Sementara orang Quraisy itu begadang. Orang-orang Quraisy begadang, dansa, makan-makan, mabuk-mabukan, sehingga ketika hari H perang Badar, ya kondisi fisiknya lemah, kondisi mentalnya juga lemah. Ini pertolongan Allah dalam peristiwa Badar. Ada juga pertolongan lain, teman-teman semuanya, diturunkannya malaikat yang menemani kaum muslimin untuk menghadapi pasukan Quraisy. Nah, ini petanya, teman-teman. Kaum muslimin itu ada di utara Badar, sementara kaum musyrikin ada di selatan Badar. Kalau kamu peka, teman-teman semuanya, saya mau nanya, tadi kan Rasulullah niat awalnya buat mencegah kafilah dagang Abu Sufyan. Pertanyaannya, Abu Sufyan gabung ke pasukan musyrikin atau dia pulang ke Mekah? Kan Rasul nyegat kafilah Abu Sufyan, tapi yang datang ke Rasul malah pasukan Abu Jahal. Pertanyaannya, Abu Sufyan udah di Mekah atau gabung sama kafilah Abu Jahal? Oh, ternyata ada yang menjawab, Mas Fijar, Arido, Bang Takia Genji. Oh, namanya Genji. Crozero tah. Sudah di Mekah ya. Abu Sufyan sampai ke Mekah, kosong ke Mekah. Kosong. Karena orang-orang sudah pada rame-rame tuh ke Badar. Jadi nek jadi wong Jawa keselisipan. Nggih, teman-teman semuanya. Janjian malah ketemunya di tempat lain. Nah, dalam waktu singkat, di hari itu, di hari ini, teman-teman, hari ini ribuan tahun yang lalu, Allah memenangkan Rasul dan sahabatnya dalam waktu yang cukup singkat. Ada yang bilang 2 jam, ada yang bilang 3 jam, ada yang bilang 30 menit. Wallahu a'lam bishawab, gak ada yang hitung soal hari itu. Hasil dari pertempuran, 14 syahid di pihak kaum muslimin dan 70 tewas dari kaum musyrikin serta 70 tawanan. Jadi di antara 1000 ini, 1000 pasukan musuh melawan 300, yuk yang banyak korbannya malah musuh. 70 mati, 70 ditawan. Sementara kaum muslimin gak ada yang ditawan. Gimana mau nawan? Mereka kabur duluan. Kemenangan Badar itu luar biasa penting, gak hanya untuk umat Islam, tapi untuk sejarah manusia. Sekarang saya nanya, teman-teman semuanya, andaikan wallahu a'lam bishawab,
andaikan di Badar Rasul dan sahabatnya tidak menang. Sebagaimana doa Rasul ya, ya Allah, jikalau engkau binasakan pasukan muslim ini, engkau tidak akan disembah selamanya. Kalau Badar ini kalah, bisa jadi kita sekarang masih menyembah batu, masih menyembah sapi, masih menyembah matahari dan bulan. Namun Badar, Allah menangkan kaum muslimin dan imbasnya, efeknya domino. Efek domino. Satu kemenangan ini menentukan perjalanan sejarah manusia ribuan tahun setelahnya sampai hari ini. Sampai zaman kita. Saya menjadi muslim, Mas Faik menjadi muslim, kita yang mendengar ini menjadi muslim adalah salah satu efek dari efek domino dari kemenangan Perang Badar. Maka saya bilang, gak berlebihan ketika disebutkan bahwa Perang Badar itu tidak hanya penting bagi umat Islam, namun menjadi sangat penting bagi perjalanan sejarah umat manusia. Tuh, teman-teman semuanya. Ya, Ramadan ketiga Rasul stay di Madinah. Ramadan kedua ya. Ramadan ketiga Rasul fokus di Madinah karena kan pada dasarnya Ramadan itu banyak beribadah, banyak meningkatkan amal-amal. Kalau ada yang nanya, Mas Edgar atau Ustaz Edgar, amal apa yang perlu ditambah ketika Ramadan? Maka jawabannya bukan saya yang menjawab, namun Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menjawab, ketika datang Ramadan, Rasul itu menambah semua amalnya, kuantitasnya dan kualitasnya. Ramadan keempat, Rasul sedang diuji dengan musibah, difitnah kaum munafik. Ramadan keempat ini ya. Kenapa Rasul rumah tangganya sedang dilanda cobaan, Ibunda Aisyah lagi difitnah oleh kaum munafik, difitnah selingkuh, naudzubillah min dzalik. Teman-teman bayangin, manusia terbaik aja difitnah kayak gitu. Maka teman-teman, kalau kamu mau melihat orang baik yang baik beneran mana, orang jahat yang jahat beneran mana, harus hati-hati. Jangan karena media A bilang gini, langsung kita konfirmasi ini orang jahat. Jangan karena media ini bilang B, kita langsung konfirmasi ini orang nggak benar. Perlu ya namanya check and recheck, tabayun. Jangan sampai termakan hoax karena orang terbaik seperti Ibunda Aisyah aja pernah difitnah. Hati-hati dengan itu. Ramadan kelima, Rasul juga stay di Madinah, namun mengirimkan ekspedisi perang Zaid ke Wadil Qura. Ramadan ke-6, Rasul stay di Madinah, Rasul mengirim ekspedisi perang dipimpin oleh Ghalib bin Abdullah. Jadi setiap Ramadan, ketika Rasul ini stay, Rasul nggak benar-benar stay, nggak ngelakuin apa-apa. Rasul tetap melakukan aktivitas dakwah, aktivitas jihad, aktivitas ibadah, dengan salah satunya mengirimkan sariyah. Sariyah itu apa? Sariyah itu ekspedisi yang terdiri dari 100 sampai 200 orang yang dipimpin oleh seorang sahabat. Untuk ngapain? Banyak. Patroli, untuk membuat MOU dengan kabilah lain, untuk menjaga border perbatasan kaum muslimin, banyak tujuannya. Ramadan ke-7 adalah Ramadan kemenangan bagi kaum muslimin karena terjadi nih, lagi-lagi kalau kita masuk ke tema kita, peristiwa penting dalam Ramadan, kemenangan Fathu Makkah adalah salah satu yang paling penting. Kota Mekah yang dulu mengusir Nabi, mengucilkan, mengejek, menistakan, dan menyakiti Nabi, mengusir Nabi sehingga beliau hijrah ke Madinah, pada akhirnya tahun 8 Hijriah atau di Ramadan ke-7-nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibebaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu teman-teman semuanya berapa tentara yang Rasul pimpin ketika pembebasan kota Mekah? Saya kasih pilihan. A 314, B 1200, C 10.000. Berapa tentara yang Rasul pimpin ketika membebaskan kota Mekah? A
A 314, B 1300, C 10.000. Satu jawaban dari Mas Andi 10.000. Dari Mas Reza Kusuma 10.000. Bener nggak nih? Yakin nggak? Oke, langsung kita kunci jawabannya ya. Dan ternyata pemirsa sekalian jawabannya adalah 10.000. Betul nih, 2 orang nih. Insya Allah, mantap. Karena ini merupakan pasukan besar sekali, sehingga orang-orang Mekah nggak berkutik. Mekah itu ada 4 gerbang, dan setiap gerbangnya dimasukin sama pasukan. Rame Mekah sama pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyerah akhirnya, yang namanya pembebasan sebuah kota memang butuh pasukan yang besar. Ini pasukan terbesar dalam sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kalinya. Ramadan ke-8 disebut sebagai Ramadan Amul Wufud, karena banyak orang datang ya, karena Rasul sebelumnya udah bebasin kota Mekah. Kabar tentang Rasul membebaskan kota Mekah tersiar kemana-mana. Orang jadi bilang, wih, umat Islam sudah memimpin Jazirah Arab. Kota Mekah sudah masuk dalam pelukan umat Islam. Sehingga banyak sekali kabilah-kabilah orang Arab yang datang kepada Rasul buat belajar Islam. Tadinya nggak tahu pada Islam, atau tadinya nggak mau taat sama Islam, tapi karena Mekah sudah dibebaskan, sudah ditaklukkan, mau nggak mau kabilah-kabilah ini belajar Islam pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tunduk pada Islam. Ada sebuah surat yang menggambarkannya ketika semua orang berbondong-bondong masuk Islam. Ada yang tahu teman-teman? Surat di Juz Amma yang singkat, judulnya namanya An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat kedua nih, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat orang-orang berbondong-bondong untuk masuk pada agama Allah. Allah itu dengan mudahnya menggeser keadaan kita dari yang terhina menjadi orang yang menang, dari yang kalah menjadi yang berjaya, dari yang terusir menjadi sang raja. Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu. Rasul sendiri contohnya, teman-teman semua. Ramadan terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf 20 hari dan membaca Al-Quran bersama Jibril dua putaran, gitu ya. Dan ini merupakan Ramadan terakhir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman, saya mau nanya, kesimpulannya Rasul itu Ramadan berapa kali? Ramadan yang Rasul jalani itu ada berapa kali Ramadan? Ini wawasan nih, biar tahu, biar paham. Ramadan yang dijalani baginda Rasul itu adalah 9 kali Ramadan. Saya tanya, banyakkan mana? Ramadan yang dijalani Rasul atau Ramadan yang dijalani Mas, Mbak, dan adik-adik dan Bapak Ibu sekalian? Secara kuantitas, banyakkan kita. Secara kualitas, malulah kita. Gak usah dibandingin. Kita mungkin udah belasan kali menjalani Ramadan, ya, tapi kualitas jauh banget teman-teman semuanya. Waduh, tenang, ya. Beberapa sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul berbuka dengan kurma, kemudian sahur bersama keluarga, kadang sahur bersama sahabat. Rasul beriktikaf, kemudian Rasul suka memberi makan. Rasul menganjurkan ibadah umroh. Banyak banget sunnah-sunnahnya yang teman-teman insya Allah sudah pada tahu. Selain kemenangan di bulan Ramadan, ada lagi loh teman-teman semuanya kemenangan di tanggal-tanggal lain yang secara singkat ingin saya sampaikan. Yang pertama, teman-teman semuanya, pembebasan Mesir. Ya, Mesir itu adalah salah satu negeri yang sangat penting bagi peradaban Islam. Alhamdulillah Allah berikan saya amanah kesempatan untuk belajar di Al-Azhar selama 2,5 tahun. Di situ teman-teman semuanya, gak berlebihan ketika dibilang Al-Azhar itu adalah menara ilmu pengetahuan. Kalau Ka'bah itu kiblat ibadah, Al-Azhar itu kiblat pengetahuan. Dan Al-Azhar ini, Mesir ini dibebaskan tanggal 1 Ramadan.
oleh Amr bin As di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 1 Ramadan Mesir dibebaskan. Tadinya Mesir merupakan bagian dari provinsi Romawi, itu yang warna merah. Penduduknya, teman-teman semuanya, merasa hidup mereka di bawah pemerintahan Romawi itu merana. Pajak yang tinggi, sering dipaksa perang, banyak penduduk terbunuh, kerja paksa, yang membuat mereka menjadi jenuh. Kenapa kok penguasa saya sekejam ini? Sehingga mereka menunggu, akankah ada orang-orang yang membebaskan kami dari jeratan kekuasaan Romawi yang jahat ini. Kemudian, dengan izin Allah, pada tanggal 1 Ramadan, kaum muslimin berangkat dari Jazirah Arab menuju ke Mesir untuk membebaskan Mesir dari Romawi. Dan ini merupakan kemenangan yang sangat-sangat besar. Kemudian, pembebasan Andalusia. Ada yang tahu Andalusia? Bukan Andalusia. Dalam bahasa Indonesia ini, Andalusia emang unik ya. Semuanya artinya kamu. Anda, kamu. Lu, kamu. Sia juga kamu. Cuma bahasa Sunda kasar ya. Andalusia, teman-teman semuanya adalah semenanjung. Semenanjung Iberia yang hari ini menjadi negara Spanyol dan Portugal. Semenanjung Andalusia ini dibebaskan pada tanggal awal-awal Ramadan. Ada yang mengatakan 5 Ramadan kaum muslimin sampai untuk pertama kalinya di daratan Andalusia. Dengan iman, ukhuwah, dan persiapan yang matang, kaum muslimin yang jumlahnya lebih sedikit mencoba menyeberangi lautan untuk sampai ke Spanyol dan Portugal. Kemudian teman-teman, jangan kaget ketika kemudian jumlah muslimin yang cuma sedikit, ada yang bilang cuma 12.000, bisa menang melawan 200.000 pasukan Visigoth. Saya terus di chat ya. 12.000 pasukan mampu mengalahkan 200.000 pasukan musuh. Terjadi pada pembebasan Andalusia. Sejak itu teman-teman semuanya, peradaban Islam bertahan selama 800 tahun. Nyaris 800 tahun di Spanyol dan Portugal. Bahkan kota Madrid yang hari ini menjadi ibu kota Spanyol, itu dibangun pertama kali oleh seorang muslim bernama Amir Muhammad. Bukan oleh orang Kristen, bukan oleh orang yang lain. Kota Madrid itu dibangun oleh seorang muslim. Kemudian, 6 Ramadan 223 Hijriah. Ada sebuah kisah luar biasa ketika zaman Abbasiyah. Zaman 1000-an ya. Zaman 800-an, mohon maaf. Ketika kaum muslimin dipimpin oleh seorang pemimpin yang soleh, kemudian suatu kali ada seorang muslimah yang sedang berada di kota Romawi. Muslimah ini disakiti, dizolimi, ada yang bilang digoda, ada yang bilang dipermainkan, dan kemudian dipenjara. Muslimah dipenjara di kota Romawi, namanya kota Amorium. Apa yang kemudian terjadi? Peristiwa itu dilihat oleh seorang muslim yang kebetulan memang sedang ada di Amorium. Kemudian dia datang kepada sang pemimpin, sang khalifah, dan mengabarkan, wahai khalifah, aku baru saja pulang dari kota Amorium. Di sana aku melihat seorang wanita Arab muslimah yang diarak keliling pasar, kemudian dijebloskan ke penjara dalam keadaan terdolimi. Aku mendengar perempuan ini berteriak, wa mu'tasima, wa mu'tasima, tolonglah aku, wahai mu'tasim. Pemimpin kaum muslimin saat itu namanya Al-Mu'tasim. Ya, pemimpin kaum muslimin saat itu namanya Al-Mu'tasim. Apa yang terjadi, teman-teman semuanya? Khalifah Al-Mu'tasim ketika mendengar kabar dari utusan ini,
dia langsung menulis surat kepada Raja Romawi. Begini bunyinya. Dari Al-Mu'tasim kepada si anjing Romawi. Tuh ngeri banget tuh. Tegas, marah tuh. Orang kalau pakai kata anjing, kalbun. Minal Mu'tasim ila kalbir Rum. Kalau kamu gak membebaskan muslimah ini, aku akan datang padamu dengan pasukan yang depannya ada di hadapan kamu, dan baris paling belakangnya ada di hadapan. Besar sekali. Dan kenyataannya, Al-Mu'tasim berangkat dengan 70.000 pasukan. Sampai ke kota Amorium, dibebaskan kota itu, ditaklukkan kota itu, dan dibebaskanlah sang muslimah itu. Sebuah kota yang dibebaskan, ditaklukkan karena teriakan seorang muslim. Masya Allah. Kemenangan umat Islam di Ain Jalut ini juga termasuk yang cukup hebat. Terjadi pada 25 Ramadan tahun 1260 Masehi. Kenapa dia penting sekali? Kamu tahu, ada yang pernah lihat film Mongol, teman-teman semuanya? Mongol itu sebuah bangsa yang luar biasa beringas sekali. Mereka datang dari kawasan Asia Tengah, kemudian disatukan oleh Genghis Khan, dan dengan kepemimpinan Genghis Khan, bangsa Mongol ini menguasai lebih dari 2/3 dunia, teman-teman semuanya. Banyak banget, gede banget. Hampir seluruh Asia masuk dalam wilayah kekuasaan Mongol. Dan Mongol itu menghancurkan banyak sekali negara, banyak sekali kota. Jerman kena, Polandia kena, Rusia kena, bahkan Jawa kena. Baghdad hancur. Hampir seluruh kota-kota penting dunia hancur karena serangan Mongol. Sehingga ada mitos, teman-teman semuanya. Apa mitosnya? Mitos dunia saat itu, Mongol tidak akan bisa dikalahkan. Namun di tanggal 25 Ramadan tahun 1260 Hijriah Masehi, kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran Ain Jalut yang dipimpin oleh Sultan Al-Mudzaffar Qutuz melawan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Katbuga. Kemenangan itu, teman-teman semuanya, kemenangan luar biasa yang mematahkan ekspansi Mongol ke seluruh dunia. Gak berlebihan ketika saya bilang, dunia patut berterima kasih kepada umat Islam, karena dengan kemenangan umat Islam di Ain Jalut, 25 Ramadan, Mongol tidak jadi menguasai dunia. Karena ini kekalahan pertama orang Mongol yang mengakibatkan kekuasaan mereka menjadi sempit, mengecil, dan kemudian hilang. Kaum muslimin, teman-teman semuanya. Terakhir, ada yang tahu nggak? Ternyata di balik lagu 17 Agustus tahun 45, ada kata lain, 9 Ramadan tahun 1364. Itulah hari kemerdekaan kita. Siapa perlu tahu? Indonesia merdeka tanggal 9 Ramadan, teman-teman semuanya. Mungkin udah banyak yang tahu ya, tapi sebagai pelengkap dari penjelasan kita, kalau kita mengira Ramadan nggak ada kaitannya sama kejadian penting di Indonesia, salah langsung kita. Karena kita merdeka di bulan Ramadan. Mencetak naskah proklamasi itu, ngetik, Sayuti Melik tuh, merumuskan naskah proklamasi. Itu pas sahur, teman-teman semuanya. Sahur. Kalau sekarang kan lagi rame tuh. Sahur. Lagi kayak gitu. Lagi rame masjid pakai toa kayak gitu. Soekarno, Hatta, Muhammad Subarjo, dan Sayuti Melik lagi rapat di rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk merumuskan tentang proklamasi ini. Sambil sahur. Masya Allah, teman-teman semuanya. Nah, sekarang terakhir, saya mau pendapat teman-teman semuanya. Kenapa? Menurut sahabat, kenapa kok banyak kemenangan yang Allah berikan ketika bulan Ramadan? Apa sebabnya? Mengapa bisa seperti itu? Dan mengapa kok Ramadan sekarang kita kok nggak menang-menang?
biasa aja gitu apa yang teman-teman pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.